Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Melawan Celtic, Roma bermain dengan formasi 3-5-2. Kadang-kadang dia bisa jadi 3-4-1, 2-1, tetapi ya secara aktif dia di 3-5-2. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah harusnya El Shaarawy ada di kotak penalti untuk membantu pergerakannya si Ferguson, tetapi ya kembali lagi ke basicnya, seorang El Shaarawy berada di sayap, dia tetap nggak tahan untuk ikut membuka ruang. Dan salah satu keuntungan Roma menang di partai tadi adalah, pertama adalah si Celtic sendiri adalah tim yang juga mengandalkan kecepatan, tim yang nggak lepas dari gaya-gaya iya, sepak bola Inggris yang berbasis cepat, sedikit kasar, tetapi juga suatu sepak bola yang benar-benar ortodoksnya tuh di mana udah melembahkan dengan gaya yang sangat aktif, sangat familiar buat mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang dilakukan si Celtic, baik itu dari serangan dan bertahan di sepanjang babak. Sedangkan Roma ya, dia sangat selektif dalam beberapa pendekatan. Ya, di satu sisi ya dia mengandalkan umpan pendek dan panjang yang secara variatif. Misalnya pergerakan El Shaarawy yang melebar di sayap, kadang-kadang dia menusuk di kotak penalti, itu sangat diperlukan untuk memberikan ruang lebih banyak buat pemainnya, ditujukan untuk melakukan serangan pamungkasnya. Tetapi yang jadi PR dalam pertandingan kemarin tadi adalah bagaimana formasi ini secara umum ya dia bisa bertahan efisien ya di menit 25 sampai 30, dan di rentan waktu itu memang Roma sudah unggul 2 gol, di mana gol bunuh diri dari pemain Sen dan golnya si Ferguson satu kali. Gol pertama Ferguson, habis itu dia jatuh gol lagi di menit akhir Ferguson. Nah, satu lagi Ferguson tidak gol di menit 40 apa 38. Tapi kalau kita ambil lagi sepanjang pertandingan, yang terjadi adalah pada saat formasi ini main, yang sebenarnya ada beberapa pemain yang jarang tampil, jarang kita lihat di top performa. Ini kemarin menunjukkan perjuangan yang nggak main-main, dan kita bisa lihat ada hal yang mendukungnya hal itu. Misalnya di satu sisi Roma sedang kepepet, kedua adalah semua pemain yang ingin menunjukkan kontribusinya, kedua adalah pemain yang dipasang memang nyaman dengan pola seperti ini. Tapi apakah pola seperti ini yang cuma secara umum bisa bermain 25 menit, 30 menit pertama cukup bagus? Apakah bisa dipakai untuk formasi sebelum lawan ke depan seperti melawan Como, Juventus? Itu akan menjadi PR tersendiri, karena ya semakin format permainan ini mengandalkan serangan cepat dan berbasis sayap dengan variasi bola pendek dan panjang, selalu sedikit kesalahan atau banyak sekali kesalahan yang terjadi di pertandingan ini akan menyebabkan lawan akan menganalisanya untuk membongkar pertahanan ini, membongkar
game game plan permainan ini dan melakukan serangan lebih terencana. Itu yang saya khawatirkan bagaimana di ke depan lawan Como. Iya, kita melihat Celtic sebagai klub besar, tetapi jangan lupa di ajang seperti ini Celtic lebih jel leb tidak menutup kemungkinan tadi kan secara performa musim Celtic memang lebih apes dibandingkan Roma. Iya, dia cukup kuat di Liga Skotlandia tetapi kan belum berarti dia top perform di Eropa, dan itu terbukti kalau kita lihat rekodnya dan kita bandingkan dengan Roma baik di sebelum pertandingan dan setelah pertandingan. Memang dua fakta itu yang mau kita lihat. Nah, lainnya yang saya bisa analisis adalah kedepannya ya Roma akan menghadapi pertandingan yang cukup padat menutup bulan Desember ini, bisa melawan Juventus, Como, dan lawan Stuttgart. Jadi ya kalau Roma tidak hati-hati dia bisa jatuh dan sulit untuk mengembalikan formanya. Jadi asas kehati-hatian sangat perlu untuk GSPR ini, dan salah satu kalau kita telek dengan asas kehati-hatian GSPR ini ya ini bisa harusnya jadi ugly win yang baik untuk mendukung melawan Como. Jadi sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silakan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik saran atau komentar, jika ada kelebihan prestasi, silakan klik link saya di deskripsi. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.